Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwan fiddin wa khatibillah rahimanumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang materi akhlak kita yang kita ambil dari buku Tazkiyatun Nufus, di mana pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang zuhud, zuhud. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dan kita selesaikan pembahasan zuhud ini pada pertemuan saat ini bismillah ta'ala. Ikhwan fiddin wa akhwatillah, sebagaimana kita sampaikan di sini disebutkan az-zuhdu wa insirafur rahbati 'ani syai'i ila ma huwa khairun minhu. Zuhud adalah berpalingnya keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jadi kita berpaling dari perihal dunia menuju kepada negeri akhirat yang lebih abadi dan lebih mulia, lebih bahagianya dan lebih segala-galanya. Jadi intinya zuhud banyak keutamaannya, yang mana kemarin telah kita sebutkan bahwasanya zuhud akan mendatangkan kecintaan Allah, begitu juga akan mendatangkan kecintaan manusia. Sebagaimana ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, seraya berkata, ya Rasulullah, dullani ala amal idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya, niscaya Allah akan mencintai aku dan manusia pun mencintainya. Dan manusia pun akan mencintaiku. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Disebutkan, ishad fid dunya yuhibbukallah washad fi ma indanas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya kamu akan cintai Allah Subhanahu wa taala, atau akan dicintai oleh mereka, yaitu manusia. Jadi banyak keutamaannya. Dan sekarang kita lanjut pada pembahasan tentang zuhud yang akan diambil dari hadis. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, al-haditsu fi zammid dunya wa bayanu haqaratiha indallah. Jadi hadis yang menjelaskan tentang kehinaan dunia dan penjelasan tentang kerendahan atau kehinaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti bolehnya kita menghina dunia, tapi kita hanya boleh mengetahui dan kita tahu bahwasanya dunia ini hina. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi wan nasi kanafataihi famarra bijaddin asakamiyitin fatana walahu fa akhadha bi udunihi thumma qala ayyukum yuhibbu ayyakuna hadha lahu bidirhamin faqalu wallahi law kana hayyan qalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Tsumma qala atuhibbuna annahu lakum? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban. Innahu asakku fa kaifa wa huwa majitun. Faqala fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadha 'alaikum. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu ketika melewati sebuah pasar. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati sebuah pasar, di mana waktu itu bersama dengan para sahabat. Beliau melihat seekor kambing yang cacat, yang mana disebutkan penjelasannya adalah cacat telinganya, telinganya ada yang cacat, yang telah menjadi bangkai. Jadi sudah cacat terus telah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah SAW mengambilnya dan memegang telinganya
seraya berkata, ayyukum yuhibbu anna hadalahu bidirhamin, siapa di antara kalian yang ingin menukar ini dengan 1 dirham? Maka apa jawaban Rasulullah? Maka apa jawaban para sahabat? Manuhibbu annahu lana bisyai'in wa ma nasna'u bih. Ya. Jadi para sahabat yang menjawab, tidak ada seorang pun dari kami yang ingin menukarnya dengan apapun. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain dengan seekor kambing yang cacat yang telah menjadi bagian ini. Kenapa? Karena kami tidak dapat mengambil manfaat darinya sama sekali. Qala, maka Rasulullah pun melanjutkan dengan berkata, atuhibbuna annahu lakum, apakah ada yang ingin memilikinya? Qalu, maka para sahabat mengatakan, wallahi law kana hayyan, demi Allah seandainya kambing yang cacat itu hidup, dia pun sudah punya aib, punya cacat. Apalagi ditambah lagi ketika telah menjadi bangkai, ya. Maka Rasulullah SAW sabda, wallahi, demi Allah, lad dunya ahwanu 'alallahi min hada 'alaikum. Demi Allah, dunia ini di hadapan Allah lebih hina daripada bangkai ini di hadapan kalian. Coba bayangkan, ya, seekor kambing yang cacat yang sudah menjadi bangkai itu, ya, dibandingkan dunia ini seakan-akan apa? Bangkai itu lebih mulia dibanding dunia. Maka alangkah meruginya ketika seseorang mengganti negeri akhirat diganti dengan dunia yang sementara dan hina ini. Nah, jadi hadis ini menasihati kita, ya, jangan sampai kita terobsesi dengan perkara dunia, kita menjadikan tujuan apa-apa karena dunia, belajar thalabul ilmi syar'i karena dunia, atau misalkan hadir di majelis ilmu atau ikut halaqah atau ikut pelajaran di classroom itu karena dunia. Tidak, tetapi ingat, ya, kita jadikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala menuju negeri akhirat, karena inilah ciri seseorang dikatakan zuhud. Lanjut, dalam hadis yang lain pun disebutkan, Anil Mustawrid Ibni Shaddad Al-Fahri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum asbiahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat, ya, Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri, Rasul bersabda, ya, bila dibandingkan dengan akhirat, dunia ini seperti apa? Dunia ini hanyalah seperti air yang menempel jari ketika salah seorang dari kalian mencelupkannya di laut. Jadi kalau misalkan kita ke laut, terus kita masukkan jari kita, ya, maka air yang menempel di jari tersebut itulah apa? Itulah perbandingannya yang kita dapatkan di dunia. Adapun yang tersisa di lautan yang sangat luas ini apa? Ini akhiratnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, wa an Sahal ibn Sa'd an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Seandainya dunia ini senilai sayap seekor nyamuk, di sisi Allah Subhanahu wa taala pastilah dia tidak akan memberi minum setetes air dunia pun kepada orang kafir. Ya. Tapi kenyataannya apa? Orang kafir masih diberi minum, orang kafir masih diberi makan, orang kafir masih diberi, ya, kenikmatan di dunia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dunia ini sangat-sangat rendah. Sama saja dengan nilai senilai sayap seekor nyamuk saja. Ya, seandainya, ya, ini seandainya Allah tidak akan memberikan setetes air dunia pun kepada orang kafir. Tapi ternyata Allah memberikan. Berarti apa? Dunia ini sangat rendah sekali dengan senilai sayap seekornya nyamuk. Sama saja Allah tidak akan memberi, ya, berarti otomatis dunia ini sangat rendah. Jadi
Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita melakukan sesuatu orientasinya adalah dunia. Nah, sekarang kita ambil dari perkataan para ya para ulama atau para ya setelah generasi sahabat, atau perkataan-perkataan ya selain dari Rasulullah SAW. Qala Yunus ibnu Maisarah, berkata Yunus ya ibnu Maisarah, beliau berkata, laisa zahadata fid dunya bitahrimil halal wala idu'atil mali walakin zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqu minka bima fi yadika wa an takuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusib biha sawaun wa ayyakuna ma dahakum wa zammakum fil haqqi sawaun. Yunus bin Maisarah berkata, zuhud terhadap dunia ini apa? Bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan membuang harta. Jadi contohnya misalkan kita tidak boleh memakai pakaian bagus, tapi kita bolehnya memakai pakaian cebang-camping. Kita tidak boleh memiliki harta yang banyak, tidak memiliki kekayaan. Bukan itu maksud zuhud itu. Kita boleh kaya, kita boleh pakai pakaian yang bagus, kita boleh memakai pakaian yang indah selama itu tidak milik syar'i, tidak ya untuk menunjukkan kesombongan, kekayaan, juga tidak untuk tenar dan seterusnya ya, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya memakai pakaian yang bagus ya, untuk ibarat kita katakan ya ikhlas karena Allah, tidak menjadikan fitnah ya kepada orang lain, itu nggak masalah. Yang terkadang terjadi masyarakat mengatakan kalau mau zuhud ya udah nggak boleh pakaian bagus, pakaiannya kalau bisa ya yang cemang-camping, pakaian yang bolong-bolong, ya bukan itu maksudnya. Makanya di sini disebutkan zuhud terhadap dunia bukan dengan mengharamkan yang halal. Jadi perkara pakaian bagus itu bukan ya diharamkan, nggak apa-apa. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya saya ulangi, zuhud terhadap dunia bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan membuang harta. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Ya kadang kita terlalu pede ketika kita orang kaya, ketika kita pintar, ketika kita memiliki kemampuan. Ya, akhirnya mengalahkan kepercayaan kita kepada Allah. Ini salah. Tapi kita harus menjadikan kepercayaan kita kepada Allah lebih daripada apa yang ada di tangan kita. Kemudian juga dilanjutkan, juga keadaan dan sikapmu sama, baik ketika ditimpa musibah ataupun tidak ditimpa musibah, serta dalam pandanganmu orang lain itu sama, baik yang memujimu atau yang mencelamu karena kebenaran. Kadang kalau kita ada yang memuji, kita memandang dia orang baik, orang mulia, ya, meskipun kita melakukan kesalahan, ya, tapi kalau ada orang mungkin menasihati kita, mencela ketika kita melakukan kebatilan, kita benci, jangan. Ketika kita melakukan keburukan atau ketika kita melakukan kebaikan, kebenaran, ketika kita melakukan kebenaran, ada yang muji, ada yang tidak muji, ya sekali lagi ya, kita bermuamalah dengan mereka sesuai dengan hak-hak mereka ya, dengan baik. Ya ketika kita dinasihati, kita melakukan kesalahan, maka ketika orang itu menasihati kita, katakan syukran khairan ya. Bukan berarti malahan kita membencinya, mencaci makinya, seakan-akan kita adalah orang yang suci, naudzubillah min dzalik. Itu ya. Kemudian ya dari sini ya beliau menafsirkan zuhud ya, fassara zuhda fid dunya bisalah sati asya'in kulluha min a'malil qulub la min a'malil jawarih. Walihada kana Abu Sulaiman yaqulu la tashhadu li ahadin bizzuhdi. Ya, jadi di sini disebutkan beliau ya mengatakan menafsirkan zuhud dengan 3 perkara. Ketiga-ketiganya merupakan amal hati, bukan amal anggota badan. Ya oleh karena itu Abu Sulaiman berpesan, ya berkata, jangan sekali-kali kamu bersaksi bahwa seseorang itu telah zuhud. Ya dimana keterangan ini ya, keterangan dari ungkapan Yunus bin Maisarah adalah sebagai berikut. Ini tambahan dari apa yang kita sebutkan di atas,
Beliau menyebutkan ahaduha ayyakunul abdu bima fi yadillah awsaqu minhu bima fi yadi nafsihi. Jadi ini penjelasan dari perkataan Yunus bin Maisarah ya kaitan dengan masalah zuhud. Disebutkan pertama, hendaknya kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Ini adalah apa? Wahada yansha'u min sihhatil yakini wa quwwatihi. Ya. Jadi ini sekali lagi apa? Adalah buah dari keyakinan yang benar dan kuat. Nah, kemudian lanjut yang kedua. Keadaan yang kedua kaitan dengan zuhud. Asani ayyakunul abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabil malin aw waladin aw ghairi dzalik arkhabu fi thawabil dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya aw yabqa la aw an yabqa lahu wa hadha aidan yanshau min kamal yakin. Keterangan kedua kaitan dengan masalah ini, yang kedua ayakunul abdu, jadi seorang hamba apa? Ketika ditimpa musibah di dunia, apakah hartanya hilang atau anaknya tiada atau ya ujian-ujian yang lain, maka ya orang zuhud akan apa? Mengharap ganjaran dari semua itu. Mengharap ganjaran dari semua itu yang ya yang apa yang berkaitan dengan hilangnya sesuatu di dunia ini ya. Ya, jadi ya mengharap ganjaran dari semua itu ya. Jadi mengharap ketika ya mengharap pahala ketika hartanya, anaknya dan seterusnya daripada tetap apa? Tetap utuhnya barang-barang itu di tangannya. Kadang ketika kita ditimpa musibah, kita sedih, bahkan sedihnya tidak henti-henti. Ya, tapi ikhwan fillah akhwati fillah tidak, ya kita tidak boleh seperti itu, tapi kita harus tegar. Ya, kita harus tegar, tetap mengharap pahala ya daripada tadi barang kita tetap ada, anak kita tetap ada, tetap harus. Dan sekali lagi ini pun sama, ini pun tumbuh atau ini pun hasil dari buah kesempurnaan yakin dan kuatnya keyakinan kita. Nah, kemudian keadaan yang ketiga ayyastawiya indal abdi madahu wa dzamahu fil haq. Jadi hendaknya memandang atau bermuamalah dengan orang yang muji dan mencelanya itu dengan sikap yang sama. Orang yang muji, orang mencela kita, apalagi ketika kita melakukan kebenaran sama ya. Jadi jangan sampai kita malah membeda-bedakan. Dan kita akhiri dengan tingkatan zuhud. Qala Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim bin Adham mengatakan az-zuhdu salatu aqsamin, ya. Jadi zuhud itu dibagi menjadi 3, yaitu fazuhdu fardun, ya zuhud yang punya wajib, wa zuhdu fadlun, zuhud yang ibaratnya yang utama, wa zuhdu salamatun, yaitu zuhud yang selamat. Nah, wa amma zuhdul fard, adapun zuhud yang fardu yang wajib ini yaitu fazuhdu fil haram, yaitu zuhud terhadap yang haram. Jadi kita wajib mencegah diri kita, menjauhkan diri kita dari perkara haram wajib. Kemudian yang kedua yaitu fazuhdul fadl, yaitu zuhud yang utama, yaitu zuhdu fil halal, yaitu zuhud terhadap yang halal ya. Jadi kita mencukupkan secukupnya saja perkara halal untuk apa? Untuk bekal menuju akhirat. Kemudian yang terakhir az-zuhdu as-salamah fazuhdu fi syubhat. Itu zuhud salamah, zuhud yang sama adalah zuhud terhadap yang syubhat, yang perkara syubhat, perkara yang samar-samar. Karena ini ya ketika kita bersikap zuhud terhadap hal-hal yang samar-samar, ini akan
mengantarkan kita ke keselamatan, karena syubhat itu lebih cenderung kepada apa? Ke perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita akhiri, wa kullu man ba'a dunya bil akhirah fa huwa zahidun fid dunya wa kullu man ba'al akhirati bid dunya fa huwa zahidun aidan walakinnal fil akhirah. Beliau mengatakan, siapa saja yang menjual dunia dan akhirat, dia zuhud terhadap dunia. Siapa saja menjual akhiratnya dengan dunia, dia juga zuhud. Tetapi zuhud terhadap akhiratnya, ya maka ya sia-sia ya ini. Kemudian ya kita akhiri derajat zuhdu. Tingkatan pertama adalah ayas hadahu fid dunya wa huwa laha mushtahin wa qalbuhu ilaiha ma'ilun wa nafsu ilaiha multafitatun walakin yujahiduha wa yakfiha wa hadis sama mutazahidun. Ya, tingkatan pertama ya kaitan dengan zuhud, yaitu seorang zuhud terhadap dunia tetapi sebenarnya ia menginginkannya, hatinya condong kepadanya, jiwanya berpaling kepadanya, namun ia berusaha ya bermujahadah untuk mencegahnya. Ya, mencegah apa? Tidak terobsesi dengan dunia. Ya, ini dinamakan adalah mutazahid, orang yang berusaha zuhud. Ada tingkatan kedua, alladzi yatruku dunya tau'an listihqarihi iyaha bil idafati ala ma tama'a fi walakinnahu yara zuhdahu wal tafid ilaihi kalladzi yatruku dirhaman li azdi dirhamaini. Yang kedua apa? Seseorang meninggalkan dunia dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia melihatnya sebagai sesuatu yang hina, rendah ya jika dibandingkan dengan apa yang hendak digapainya, yaitu negeri akhirat. Orang ini sadar betul bahwa ia berzuhud. Ia pun memperhitungkannya ya keadaannya seperti orang yang meninggalkan sekeping dirham untuk mendapatkan 2 keping dirham. Yang terakhir, ayas hada fi dunya tau'an wa yashada fi zuhdihi fala yara annahu taraka syai'an fayakunu kaman taraka khurfata wa akhoda jauharatan. Zuhud yang terakhir adalah seseorang yang zuhud terhadap dunia dalam rangka taat kepada Allah dan dia berzuhud dalam kezuhudannya. Artinya ia melihat dirinya tidak meninggalkan sesuatu pun. Keadaannya seperti orang yang membuang sampah lalu mengambil mutiara. Ya. Jadi ya, dengan tingkatan ini mari kita menggapai derajat yang tinggi sehingga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya dan memberikan taufik supaya kita bisa mengamalkan zuhud yang sebenarnya. Itu saja, kurang lebih maaf. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.